Jadi Pak Menteri dan jajarannya itu merencanakan target turun. Dalam RKP 2021 judulnya adalah meningkatkan ketersediaan, tapi kenapa dirancang turun? Pagu anggaran 21,83 triliun lebih ini dengan penghematan pagu anggaran Kementan saat ini hanya menjadi 15 triliun lebih. Kami melihat sekali lagi tidak berpihaknya pemerintah terhadap sektor pertanian. Kami merasa bahwa kekuatan dalam forum hari ini harus digunakan oleh Kementerian Pertanian, dalam hal ini Pak Mentan dengan jajarannya, untuk kembali melobi agar sektor pertanian tidak diturunkan, malah kalau memungkinkan itu ditambah. Terima kasih. Pimpinan saya sekali lagi minta maaf, saya tidak mau ditinggalkan oleh Komisi 4, demi Allah. Saya selalu di mana saya bicara ini atas kebijakan dengan Komisi 4. Salah satu penegasan saya sama eselon 1 saya adalah yang pertama adalah tidak boleh keluar dari sebuah konsepsi yang sudah disepakati dengan DPR, betul ya? Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Sedikit Pak Ketua. Saya bisa lanjut dulu supaya saya bisa. Saya masih terkait dengan yang 11 komoditas tadi Pak. Boleh sok. Gimana? Ini dari paparan yang disampaikan, saya bandingkan halaman 7 dengan halaman 17 Pak Menteri. Bisa dilihat kalau halaman 7 adalah capaian produksi komoditas 11 komoditas itu di tahun 2020. Terus di halaman 17-nya target produksinya. Coba dibandingkan. Saya bandingkan tahun 2020 padi 54,53 juta ton. Ya. Nah, targetnya itu 54,7. Terus jagung 24,6, terus targetnya 23. Di 2020 kedelai 296,99 ribu, targetnya 0,29. Daging dari 540 ribu menjadi 425. Ya. Jadi Pak Menteri dan jajarannya itu merencanakan target turun. Padahal narasi yang dibangun pada halaman 21 untuk kedelai contohnya adalah pengembangan kedelai seluas 325 ribu hektar di 12 provinsi. Tapi antara capaian pada tahun 2020 dengan target 2021 itu turun. Nah, dalam RKP 2021 judulnya adalah meningkatkan ketersediaan. Tapi kenapa dirancang turun? Nah, ini gimana ceritanya Pak Menteri? Terima kasih. Pimpinan, kami boleh lanjut Pak? Siap. Pak John, pimpinan dikit bisa. Pak Menteri. Siap. Pimpinan sedikit. Pak Wandi, logika nggak kalau luasan kedelai 300 ribu? Jangan nanti kedelainya 300 ribu, jagungnya kurang. Jangan nanti targetnya 300 ribu hektar, padinya kurang. Ini loh, tolong dibuat serealisasi mungkin. Saya katakan lagi, tolong serealisasi mungkin. Itu aja pimpinan, terima kasih. Baik Pak Wandi, buat data yang realistis. Nggak boleh data nambah berjuta-juta, beratus-ratus ribu, sesuai fakta saja agar hitungan kita tepat. Terima kasih. Pimpinan dan seluruh anggota, saya kira apa yang menjadi catatan, apapun catatan ini akan kami pakai Pak. Kalau Bapak bilang turunkan, kami turunkan. Tidak ada masalah, kami siap. Intinya seperti itu. Pak Johan, dari tahun ke tahun anggaran turun Bapak. Oleh karena itu memang targetnya juga turun gitu. Jadi minta maaf dari selama ini. Sorry Pak Menteri, siap, Di. karena RKP-nya adalah meningkatkan ketersediaan. Iya kan? Berarti kan meningkatkan stok, siap. meningkatkan produksi. Kenapa dirancang menjadi turun? Ya. Nah kan gitu, itu pertanyaannya kan begitu. Berarti antara narasi yang kita bangun meningkatkan ketersediaan dengan fakta yang Bapak sampaikan di sini berbeda. Kami menyesuaikan Itu, Pak. Kami menyesuaikan, kami catat. Kami lanjut Bapak. Silakan. Ada 3 hal yang mungkin dalam kesempatan ini yang saya akan coba soroti persis. Yang pertama masalah kedelai. Kedelai ini persoalannya bukan dari ketersediaan, karena memang terbackup oleh importasi.
Maaf, saya termasuk orang yang tidak terlalu setuju. Saya orang pernah di lapangan, Bapak. Oleh karena itu, kedelai tidak mungkin petani kedelai Indonesia head to head dengan petani kedelai Brasil, Kanada, dan Amerika. Pasti kalah. Harganya di sana cuma 5.000 sekian. Kita kalau produksi mesti di atas 6.500 baru bisa ada untungnya. Maaf, saya bekas di lapangan, Bapak. Kemudian dipaksakan manapun kedelai, kalau dengan kondisi harga seperti yang ada ini sekarang, untung kedelai 1,5 juta sampai 2 juta per hektar itu udah terlalu bagus. Jagung itu per hektarnya paling di bawah 4 juta sampai 5 juta. Padi itu untungnya 5 sampai 6 juta. Jadi dipaksa apapun mungkin nggak bisa. Pernahkah kedelai menjadi swasembada di Indonesia? Pernah zaman Pak Harto dulu. Tetapi HPP-nya hadir dengan 6 kali lebih besar dari harga beras. Kita petani tak diapa-apapun mau menanam itu. Saya terima kasih hari ini begitu banyak kita membicarakan mulai dari Pak Ketua dan kita semua tentang bagaimana harga kedelai itu. Oleh karena itu kemarin waktu kami turun sebenarnya dengan semua integrator yang kami bicarakan bahwa kamu kan udah lama untung juga nih. Udah sekian tahun, 10 tahun. Ada saatnya kita turun untuk negara, bangsa. Turunkan sampai 8.500 seperti standar yang ada agar pemakan tempe kita tidak bersoal. Dan alhamdulillah ini bisa dicapai, Bapak. Karena ternyata masih ada 600.000 ton. Seperti yang Pak Ketua tadi, Ketua Komisi yang sampaikan tadi, ini saatnya. Kalau kita biarin terus ya sudahlah. Yang kedua, kami tidak ada kemampuan untuk mengontrol ini selain mencoba membangun wibawa juga terhadap kepentingan atas nama rakyat, gitu Pak Minda. Seperti yang Bapak bilang tadi. Yang makan tempe makin banyak, bukan cuma orang Jawa sekarang sampai Papua, Bapak. Dan pasti kedelai bisa dilakukan, Bapak. Izin. Saya yakinkan bisa, sepanjang harganya mampu kita buat karena HPP. Maaf, saya sudah bicarakan juga ini sama Bapak Presiden. Saya akan pakai forum ini untuk kemungkinan saya bicara lagi kembali. Kita butuh HPP, kita perlu dia di larangan terbataskan. Kalau tidak, akan sulitlah head to head dengan kekuatan yang ada. Maaf. Yang kedua, memang kita punya kedelai lebih kecil karena kita dilarang menggunakan, saya nggak boleh sebut ini. Tetapi yang kita makan dari sana apa? Pimpinan, Siap. kalau tadi dikatakan kita tidak boleh mengadakan GMO, yang diimporkan GMO semua. Betul, persis Bapak. Persis. Itu kan di Anda Menteri untuk merubahnya. Ya sudah, kalau emang GMO aja semua nggak apa-apa. Tapi dengan ketentuan tugas karantina penuh pengawasan. Jadi kita nggak boleh munafik. Sementara kita tidak boleh memproduksi GMO, negara Amerika, Brasil dan lain-lain import jagung, import ya lain-lain, apalagi gandum. Baik itu gandum konsumsi maupun gandum untuk pakan, terus semua GMO. Kalau kita konsisten, yang mengandung GMO tidak boleh masuk Republik Indonesia, titik. Itu yang paling penting sebetulnya. Atau kita sama-sama main, kan gitu. Ya pimpinan, setuju? Terima kasih Pak Anggota, pikiran yang sangat cerdas sekali. Memang Bapak layak duduk di situ. Pimpinan, interupsi pimpinan. Ya, sebentar dulu. Kita jelasin pola berpikirnya. Kita ini aneh. Kita tidak boleh transgenetik di sini. Tapi kita beli barang transgenetik. Baik mana? Baik beli yang goblok impor atau yang goblok produksi dalam negeri? Lebih baik goblok produksi dalam negeri. Kan gitu. Kalau memang juga nggak boleh ya udah impor nggak apa-apa. Silakan. Terima kasih pimpinan. Yang pertama soal kedelai ini, saya memberikan penekanan kepada Menteri Pertanian dan jajaran bahwa apa yang terjadi hari ini adalah hal yang tidak fair, Pak. Di satu sisi
kita lihat bahwa kedelai kita tidak mungkin bersaing dengan kedelai dari luar. Saya sepakat tadi dengan Ketua Komisi 4 yang duduk sekarang sebagai anggota juga, agar ada sebuah kesimpulan penting dalam pertemuan hari ini, apakah yang termasuk transgenik tadi tidak boleh masuk ke dalam Indonesia, atau sebaliknya, kita boleh menggunakan bahan-bahan tersebut untuk ditanam di Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya agak telat sedikit soal refocusing dan relokasi anggaran tadi Pak Ketua. Saya ingin membacakan karena tadi kami di fraksi juga menuliskan, refocusing dan realokasi anggaran belanja tahun anggaran 2021 di Kementan mencapai sebesar 6,326 triliun rupiah. Tentu akan berdampak dengan kinerja Kementan tahun ini. Dengan pengurangan anggaran yang sangat besar ini membuat kita bertanya-tanya, di mana keberpihakan pemerintah? Kita tahu, kita juga memahami bahwa sektor pertanian adalah tumpuan bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Nah, di tengah pandemi justru refocusing dan relokasi membuat Kementan menghabiskan sebagian besar anggarannya, dan jika ditelisik lebih detail, diketahui anggaran yang dipangkas paling besar adalah yang diperuntukkan untuk program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas dari semula 12 triliun lebih menjadi tinggal 8 triliun lebih, dan program nilai tambah dan daya saing industri dari 2,17 triliun menjadi tinggal 1,2 triliun rupiah. Dari total pagu anggaran 21,83 triliun lebih ini, dengan penghematan pagu anggaran Kementan saat ini hanya menjadi 15 triliun lebih. Kami melihat sekali lagi tidak berpihaknya pemerintah terhadap sektor pertanian. Kami merasa bahwa kekuatan dalam forum hari ini harus digunakan oleh Kementerian Pertanian, dalam hal ini Pak Mentan dengan jajarannya, untuk kembali melobi agar sektor pertanian tidak diturunkan, malah kalau memungkinkan itu ditambah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Selanjutnya silakan Pak Menteri. Ya, kami akan sebentar Pak Menteri. Siap. Saya berharap Pak jelaskan secara keseluruhan oleh Pak Menteri, setelah itu pendalaman, biar nggak putus-putus. Kasihan Pak Menterinya. Silakan Pak Menteri. Baik, anggota ini kan kalau nggak dikasih kesempatan nanti marah, ya kan? Ya, udah silakan Pak Menteri. Setelah ini nggak boleh lagi ada interupsi ya. Kalau ada interupsi lagi saya pulang lebih dulu. Terima kasih. Saya kira masalah kedelai kita sependapat Pak. Saya tinggal berharap ada rumusan Pak Ketua yang lebih, dan kami akan coba melakukan approach-in dengan baik sesuai dengan kompetensi yang kami miliki, dan mungkin kami akan menghadapkan ini dengan Bapak Presiden, hasil dari katakanlah orientasi dari forum raker kita hari ini. Saya ingin masuk masalah pupuk Bapak. Masalah pupuk itu yang pertama, uangnya ada di Menteri Keuangan Bapak. Kemudian industrinya ada di bapak-bapak kita BUMN. Kementerian Pertanian itu mengatur RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok. Jadi RDKK, proses RDKK itu mulai dari kabupaten, terrealisir melalui sesuai syarat-syarat yang ada, dan ini kita sudah tahu. Kemudian dilegitimasi oleh provinsi per kabupaten dan masuk ke Kementerian Pertanian. Dan kemudian Kementerian Pertanian menetapkan, kemudian melanjutkan ke BUMN. Jadi segitulah proses yang ada Bapak sekalian. Sekarang ini penggunaan total pupuk kita untuk 2020 96,4. Jadi sebenarnya kalau dibilang ada kelangkaan seperti apa yang ada di bawah, tidak sepenuhnya juga seperti itu informasi yang ada, case by case tentu. Karena kita menghadapi kurang lebih 7-9 juta ton, tentu adalah lubang-lubang yang pasti tidak sesuai dengan apa yang jadi harapan. Tetapi ingin saya jelaskan bahwa persoalan pupuk yang ada itu ada lini 1, lini 2, lini 3, lini 4, dan lini 5. Lebih banyak lini 1, lini 2 itu dibawa kendali dan koordinasi pengawasan arahan menteri.
Lini 2 dan lini 3 itu biasanya gubernur. Lini 3 keempat itu adalah bupati. Dan sekarang seperti yang sekarang disampaikan tadi bahwa ada bupati yang belum meng-SK-kan penjabaran ke lini 5. Ke lini 5. Nah, ini persoalan-persoalan dinamika lapangan yang saya rasa memang ada. Dan kalau dari catatan yang ada terakhir ini tinggal 9 kabupaten. Ya, 9 kabupaten itu antara lain Batubara, Padan Sidempuang, Barito Utara, Kalteng, kemudian Katingan, kemudian Sorong, Monokwari, Sorong Selatan, Teluk Bintan, Kota Sorong, seperti itu Bapak. Tetapi apakah pupuk ini bisa kita selesaikan hanya dengan coba membangun pendekatan fungsional, struktural, bahkan melakukan, nggak bisa karena tuntutan pupuk yang ada 23 juta ton. Kemudian itu diusulkan melalui RDKK yang ada. Kemudian setelah di-cleansing oleh kita, yang mana yang tidak bisa tidak adalah 12 juta ton. Kurang lebih lah seperti itu, minta maaf ini nanti teknis benarkan kalau saya salah. Itu yang saya pahami Ketua, pimpinan dan seluruhnya. 12 juta ton, yang disetujui cuma 7 juta ton, pasti ada lag. Pasti ada yang tidak bisa sesuai benar dengan apa yang ada. Tetapi penjabarannya by name, by location, itu sudah dilakukan. Dan kami menggunakan AWR, kadang-kadang mengejarnya kalau ada informasi yang tidak sampai. Melalui artificial intelligence, kita bisa lihat seperti mana perjalanan pupuk. Biasanya yang bersoal di lini 5, Bapak. Lini 5 itu lini agent. Dan tentu disinilah barangkali yang akan lebih banyak saya akan bicara dengan teman-teman dari Pupuk Indonesia untuk membenahi lini 5 itu. Lini 5 ini dengan segala dinamika lapangannya ada seperti itu. Tetapi RDKK tidak bisa muncul pada saat-saat tertentu. Dia harus dikelola 1 tahun. Dan dilakukan cleansingnya bertahap. Ya, oleh karena itu memang saya melihat dari beberapa yang masuk setelah kita kejar memang ada RDKK yang baru, ada yang selama ini, tapi sekarang sudah mulai lebih baik, saya kira seperti itu, walaupun ini tentu akan kita benahi. Nah, Bapak sekalian, kalau ditanya 33 triliun dibandingkan berapa hasilnya dari penggunaan pupuk itu pada kurang lebih 8 juta hektar, katakanlah 7 juta hektar. Hasilnya itu Bapak 347,2 triliun. Hasil dari itu. Maaf Bapak, saya bekas bupati, bekas gubernur, minta maaf. Pada saat belum ada pupuk, hanya 4 ton paling tinggi dalam 1 hektar. 3,5 sampai 4 ton. Bekas bupati pasti tahu ini. Tetapi setelah dikasih pupuk, tidak pernah lagi di bawah 5 sampai 6 ton per hektar, bahkan 7 ton. Jadi kalau pupuk ini mau dihilangkan, saya khawatir produktivitas kita langsung jatuh. Dan kalau intervensi pupuk kita diturunkan saja dari kondisi sekarang 50%, saya khawatir ini akan menurunkan sampai 20 sampai 24% dari hasil yang ada, dan itu triliunan Bapak. Nah, oleh karena itu menurut saya pupuk ini harus dilakukan. Saya ingin melakukan perbandingan sedikit dengan data FAO. Malaysia itu cuma 4,2%, 4,2 ton per hektar Bapak. Filipina itu 4,1, Thailand 3,11, Vietnam 5,7. Vietnam aja di atas kita. Kita 5,13 ton per hektar. India itu 3,3 ton. Jadi sebenarnya dengan komposisi sekarang ini persoalannya adalah bagaimana ngejar yang lag 12 juta ton. 12 juta ton itu yang di tahun ini kita cuma dikasih 7 ton. Kemarin itu ditambah 3,4 triliun untuk mencapai 8,9 juta ton. Itu pun bersih bersoal. Jadi ini mungkin tentu akan menjadi bahan untuk kita bicarakan lagi ke depan. Kami siaplah menyesuaikan, tetapi minimal pengawasan harus memang kita tingkatkan lebih kuat. Kami dengan koordinasi Pupuk Indonesia sekarang yang cukup baik, saya kira di lini 5 yang perlu konsentrasi Pak Mindo, dan mungkin lini 5 itu perlu kita laporkan juga
ke Komisi 4 siapa-siapa yang di lini 5 itu. Karena lini 1, kedua biasanya nggak ada masalah. Di lini 2, ketiga kami selalu cek tidak ada masalah. Dari 3 ke 4 terkadang ada, 4 ke 5 di situ bersoal. Dan 5 menjadi bagian distribusi ini yang menjadi bagian itu. Saya kira itu berkait dengan pupuk yang ada dan kalau kami melihat bahwa produktivitas kita dengan mencoba menyelesaikan HPP yang sudah 10 tahun lebih ya. Ya, ini juga usulan dari kelompok tani, Bapak. Jadi penyelesaian itu Pak Menteri, barangkali kan nanti tinggal ditegaskan ke pemerintah ya. Pemerintah itu Bapak. Kalau pupuk dipotong setengah, maka misalnya produksi hilang setengah. Kalau produksi hilang setengah, berarti kalau tadi sekitar 320 triliun, berarti kan ada sekitar 160 triliun. Jadi nanti negara harus ngeluarin lagi duit untuk impor. Artinya kan kehilangan lagi devisa kita kan. Nah kan itu yang menjadi hitungannya. Memang hitungannya kalau dihitung bahwa barang ini harus menjadi produksi dan ekspor, ya memang belum kena. Tapi barang ini untuk melindungi konsumsi dan produksi dalam negeri serta melindungi rakyat kecil, memang ini kena gitu loh. Nah kan petani ini kan nyaris nggak ada subsidi kecuali pupuk. Yang lain kan disubsidi semua. Di Jakarta naik Transjakarta disubsidi, naik kereta disubsidi. Bisa jadi naik pesawat Garuda kita ini disubsidi, pesawat Garudanya kan rugi. Nah ini barangkali yang harus menjadi penegasan. Tinggal barangkali kita juga harus mengakui bahwa pengelolaan pupuk subsidi ini ada komponen-komponen yang harus segera dibenahi di pupuk Indonesia agar itu efisien dan bermanfaat bagi petani, kan itu intinya. Tapi kita tidak anti subsidi gitu. Terima kasih. Siapa akan kita laksanakan, Bapak. Yang terakhir saja barangkali dari saya adalah masalah daging yang terakhir ini agak sedikit menjadi masalah. Dari hasil catatan yang hasil monitoring kita, daging bekuk cukup besar dan daya tahannya sampai 2-3 bulan. Yang ada adalah daging hidup ya, live sapi bakalan yang bergejolak seperti Pak Ketua tadi sudah sampaikan di Australia seperti itu. Jadi ini yang aja yang kita harus benahi. Kemudian sekali lagi, kadang-kadang kalau harga naik, Menteri Pertanian yang menjadi persoalan. Harga turun, Menteri Pertanian lagi yang jadi persoalan. Padahal stabilisasi sebenarnya nggak ada di kami, Bapak. Stabilisasi. Saya kadang-kadang izin Ketua, ini ke forum yang saya kira saya harus sampaikan. Kadang-kadang nggak sabar. Oleh karena itu kemarin kedelai saya terobos aja itu. Panggil importirnya. Mungkin suatu saat kau masih butuh sama Kementerian Pertanian. Tapi ini kali nggak mau saya kedelai bersoal. Gitu, Bapak. Daging juga seperti itu, Bapak. Tadi juga seperti juga, kan kami nggak punya tangan, kami cuma di produktivitas, kami nggak ada di stabilisasi harga. Tapi kalau saya tunggu ini makin anjlok. Kita udah bilang petani harus tanam ini, siapkan ini produktivitasnya, tapi besok tidak ada yang beli, kami yang jadi persoalan di dalam proses-proses itu. Tetapi izin Ketua Pimpinan, mungkin kali ini saya kalau salah saya minta maaf, tapi saya mohon disupport. Jangan dibiarin seperti ini karena udah berkali-kali setelah kami terobos ternyata turun, Bapak. Toko tani yang dibuat tadi itu tidak cukup. Karena memang ya itu kadang-kadang di luar kami, minta maaf ini kalau saya terlalu mungkin keluar dari forum yang ada. Tapi kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu memang penyikapan kita, saya selalu dengan 3 agenda. Yang SOS segera lakukan apa saja, kalau itu untuk rakyat, kalau perlu kita berhadapan dengan siapa aja. Kemudian temporary agenda, bagaimana mempersiapkan by momentum. Biasanya saya pakai 200 hari gitu, berarti 100 hari pertama siapkan bibit, 100 hari kedua sebarkan semua itu bibit, kemudian 200 hari kedua itu akan jadi produktivitas yang minimal tidak lebih baik. Saya sangat mengharapkan memang kita tidak menghalangi, tentu kalau terjadi importasi karena itu juga kepentingan. Masalah kedelai kita nggak boleh main-main karena ini kebutuhan rakyat. Mungkin tidak bisa kita sikapi segera, tetapi
ada komitmen saya sama semua importir itu bahwa kamu boleh impor berapa saya tidak campur, tetapi kamu harus beli dulu kedelai yang saya buat. Kira-kira begitu. Kalau ini bisa dilakukan penguatan pimpinan, saya kira ini menjadi bahan-bahan yang mungkin juga saya bisa mungkin ada baik. Kurang lebih itu, barangkali yang lain saya akan minta eselon 1 saya menjawab, kalau tidak tertulis saja. Dan pimpinan saya sekali lagi minta maaf. Saya tidak mau ditinggalkan oleh Komisi 4. Demi Allah. Saya selalu di mana saya bicara, ini atas kebijakan dengan Komisi 4. Salah satu penegasan saya sama eselon 1 saya adalah yang pertama adalah tidak boleh keluar dari sebuah konsepsi yang sudah disepakati dengan DPR. Betul ya? Itu Bapak. Jadi kalau di lapangan itu, sebagai Kiki tidak dengerin, coba. Di lapangan itu dimanapun saya selalu sebut, dan silakan Bapak. Saya ingin, saya Menteri Pertanian ingin sama-sama dengan Komisi 4, apapun. Dan saya siap melaksanakan lapangan. Kurang lebih saya minta maaf, itulah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.